Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi bercerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis tentu merupakan sebuah peristiwa yang bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Dan memang apa yang direncanakan oleh manusia tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah. Apa yang dipikirkan oleh manusia tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan Allah. Kita tahu bahwa Sakaria dan Elisabet adalah dua pasangan yang beriman teguh kepada Allah, tetapi mereka tidak dikaruniai seorang anak sampai pada hari tua. Mereka terus berdoa mengharapkan kedatangan seorang anak, dan alhasil doa mereka pun terkabul. Allah memberitahukan akan kelahiran Yohanes Pembaptis ini kepada Sakaria ketika dia sedang mempersembahkan kurban ukuban atau kurban penghapus dosa di bait Allah, di mana Allah melalui malaikat Gabriel memberitahukan bahwa Elisabet akan mengandung pada hari tuanya. Tentu bagi Sakaria ini sesuatu yang tidak mungkin karena usianya sudah tua. Nah, di situ tadi seperti kita pikirkan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sehingga ada sebuah protes dan pemberontakan dari dalam diri Sakaria pada waktu itu, atau boleh kita katakan tidak percaya apa yang dikatakan Allah, sehingga dia menjadi bisu. Tetapi ya, rencana Allah tidak bisa dibendung oleh ketidakpercayaan manusia. Elisabet pun mengandung, dan pada hari ini diberitakan bahwa Elisabet melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes. Dan nama ini tentu bukan nama yang ditentukan oleh Sakaria maupun Elisabet, tetapi nama ini ditentukan oleh Allah sendiri ketika malaikat Gabriel menyampaikan itu pada Sakaria bahwa anak itu nanti akan bernama Yohanes, atau hendaklah engkau menamainya Yohanes. Dan apa artinya? Tentu di sini kita memahami bahwa kelahiran Yohanes direncanakan oleh Allah sendiri, di mana dia akan menjadi seorang nabi, diutus untuk memberitakan pertobatan.
Atau boleh kita katakan dia diutus mempersiapkan umat Allah untuk menyambut Sang Mesias yang akan datang. Ya, atau Yesus Kristus yang akan lahir dari perawan Maria. Dan kalau kita kembali kepada Maria, Maria saat ini juga sedang mengandung dan tentunya sudah mengandung dalam usia bulan yang begitu besar ya, mungkin sudah 7 atau 8 bulan, yang kemudian menjadi penantian umat Kristiani atau kita semua saat ini akan kelahirannya. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan atau kita akan mengalami sukacita yang besar akan kelahiran Sang Mesias. Tapi Yohanes tadi itu mempunyai rencana tersendiri atau mempunyai tugas mulia, kemudian mempersiapkan umat Allah menyambut Mesias itu, menyambut Yesus. Dan tugas ini dilakukan oleh Yohanes kemudian dengan sepenuh hati. Dan juga Yohanes itu ya, pribadi yang sangat rendah hati. Ketika orang mengatakan, apakah engkau Mesias yang akan datang itu? Dia menjawab, tidak. Dia akan datang, tetapi dia lebih daripadaku. Dia itu bukan saya, atau Mesias itu bukan saya, tetapi dia yang akan datang lebih daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dengan sebuah ekspresi kerendahan diri, kerendahan hati seorang Yohanes Pembaptis menyampaikan kejujurannya bahwa dia itu bukan Mesias. Kalau seandainya dia menyampaikan dia adalah Mesias, tentu itu adalah sebuah kebohongan, meskipun dia mendapatkan simpati begitu banyak orang, tetapi itu tidak dia lakukan. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, kelahiran Yohanes Pembaptis ini sebenarnya mungkin mengingatkan kita yang pertama bahwa menyambut Sang Juru Selamat yang lahir itu tentu perlu sekali persiapan kita. Teristimewa kalau kembali ke Yohanes adalah pertobatan hati, pikiran, dan sebagainya. Dan kalau pada masa Yohanes, tanda bahwa orang yang mau bertobat atau yang bertobat itu adalah mereka harus menerima baptisan tobat dari Yohanes. Dan demikian baptisan tobat Yohanes itu menunjuk pada orang-orang itu sudah membangun sebuah komitmen untuk bertobat. Kembali ke kita dalam gereja, teristimewa gereja Katolik, kita mempersiapkan diri dalam pertobatan itu dengan gereja menyiapkan sarana mulia yang kita sebut sebagai sakramen tobat. Ekspresi tobat kita atau ungkapan tobat kita di hadapan Allah melalui penerimaan sakramen tobat itu. Sakramen tobat di mana kita di hadapan Allah menyampaikan kesalahan-kesalahan kita, menyampaikan kelalaian kita, lalu kemudian memohon pengampunan darinya. Allah melalui gerejanya memberikan pengampunan itu serta memberikan kepada kita apa yang kita sebut sebagai denda ya, semacam denda gitu, melakukan apa atau mengucapkan doa atau melakukan tindakan-tindakan sosial sebagai bentuk pertobatan kita ya, sebagai bentuk bahwa kita membangun komitmen untuk bertobat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian menyambut Yesus bagi kita ya adalah sebuah momen di mana kita mempersiapkan diri sebenarnya. Sebab Yesus yang lahir, kita tidak pahami lagi masuk ke dalam situasi 2000-an tahun yang lalu. Tetapi yang kita siapkan sekarang itu adalah hati kita, diri kita. Dia, Yesus itu mau lahir dalam diri kita. Yang boleh kita katakan kandang diri kita, gua diri kita. Gua meskipun kita tidak pantas, tetapi kita mempunyai komitmen untuk bertobat. Yesus mau lahir dalam kesederhanaan kita. Yesus mencintai kita bukan karena kita sempurna, tetapi karena Yesus atau karena diri kita dilihat oleh Yesus terbuka akan kehadirannya. Itulah sekiranya makna Natal nantinya untuk kita, bahwa Yesus mau lahir dalam diri kita dan mengubah kita sepenuhnya, seutuhnya menjadi manusia atau pribadi-pribadi yang mencintai kebenaran dan melakukannya itu, mempraktekannya itu dalam kehidupan nyata. Dengan demikian kita bukan lagi milik manusia gelap,
tetapi kita menjadi manusia baru yang hidup dalam terang yang disediakan oleh Yesus sendiri yang lahir dalam diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.